Ya, selamat sore Ibu Vina. Selamat sore, Mr. Jumran. Ya, selamat sore Ibu dosen dan teman-teman PPG dalam jabatan Bahasa Inggris kelas 02. Pada sore hari ini kami akan melakukan wawancara kepada salah satu pimpinan kami di Sekolah Bina Citra Indonesia. Beliau adalah Ibu Vina. Apa kabar, Bu? Baik. Ya, terima kasih waktunya untuk diwawancarai mengenai eksplorasi penyebab masalah yang coba kami identifikasi. Begini Bu, di kelas 4 ada masalah yang diidentifikasi, yaitu relasi siswa dengan siswa saat kegiatan kelompok. Siswa itu mengalami kesulitan bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-temannya. Kira-kira menurut Ibu, apa penyebab kesulitan bekerja sama dan berkolaborasi siswa-siswa kita saat ini? Mohon pencerahannya, Bu. Kalau itu satu pola mengajar, cara mengajar dulu itu terlalu terbiasa anak-anak diajar belajar individu, gurunya yang menerangkan, menjelaskan semua dari awal sampai akhir akhirnya itu anak-anak tidak dibiasakan bekerja kelompok. Yang kedua, anak-anak takut dalam bekerja kelompok mengungkapkan pendapat yang takut salah. Padahal kalau belajar kelompok itu sebetulnya banyak masalah yang terselesaikan. Iya, banyak. Karena bisa bertukar pikiran. Iya, anak-anak bisa bertukar pikiran, tapi anak-anak takut salah, takut temannya bilang. Ya, ketawain ya, Iya, dan dia nggak tahu ya, dia nggak tahu, salah, iya. takut dianggap bahasa dalam tanda petik itu bodoh ya. Iya. Kenapa nggak tahu? Kenapa begini kok nggak tahu? Padahal sebetulnya ada dia bisa tak jawab kalau diberi keleluasaan untuk apa yang ada dalam pikirannya. Jadi biasanya itu anak-anak saya bilang jangan takut salah. Namanya kita belajar pasti hal yang kita tidak tahu, makanya kita harus belajar sehingga. Iya. Jadi jangan takut salah itu. Kira-kira ada enggak korelasinya ini kesulitan bekerja sama dan berkolaborasi dengan pandemi akhir-akhir ini? Iya, ada korelasinya. Satu kan selama pandemi anak-anak belajar sendiri di rumah, sehingga ini yang menyebabkan mereka tidak bisa bekerja sama individual itu. Oke, terima kasih Bu. Yang ini yang berikutnya kira-kira kalau ini kan Ibu mengajar di beberapa level. Kira-kira ini terjadi pada anak-anak secara umum di sekolah kita atau hanya kelas 7 saja atau kelas 8 saja? Secara umum. Secara umum. Ya, mereka tidak. Mereka mengalami masalah yang sama. Kita melangkah ke topik berikutnya, yaitu materi pembelajaran HOTS ya, High Order Thinking Skill, pembelajaran tingkat tinggi. Nah, sejauh ini Bu, kira-kira bagaimana pandangan Ibu tentang pembelajaran dan penilaian dengan materi berbasis HOTS di sekolah kita? Apakah sudah dijalankan atau masih maksudnya atau belum, atau tidak sadar bahwa ini HOTS-kah, ini LOTS-kah, mengajar saja gitu? Sebetulnya di SMP sudah dijalankan ya, terlebih lagi pada waktu pemberian unit tes. Di situ selalu ada diharapkan untuk selalu memasukkan soal-soal HOTS ya. Tapi kadang ya kalau dilihat soalnya kadang terlihat bahwa masih cenderung LOTS karena hanya biasa menjelaskan, menyebutkan, padahal harus menganalisa, to create, membuat. Ada enggak Bu, kalau dalam model pembelajaran Bu, kira-kira
apakah ada kegiatan pembelajaran yang dilakukan yang sudah mengarah ke HOTS? Kalau di saya, karena saya ajar IPA, biasanya saya kasih praktikum. Nah, mereka praktikum, mereka cari sendiri. Setelah praktikum mereka bisa menarik sendiri kesimpulan dari pengamatan apa yang mereka lakukan. Seperti kemarin kelas 7 mereka praktikum asam basa, dia lihat perubahan kata lactose, akhirnya dia bisa menentukan sendiri, oh yang ini asam ya Miss, oh yang ini basa, oh kalau tidak berubah dua-dua berarti netral ya. Mereka bisa menarik kesimpulan, ya itu luar biasa. Ya ini saya kembali Bu ke poin 1 tadi bahwa pembelajaran anak-anak masih agak ini ya memiliki kesulitan dalam mengerjakan soal-soal HOTS. Kira-kira pernah enggak misalkan di sekolah itu dikasih kebijakannya atau penekanan bahwa saat membuat RPP tujuan pembelajaran atau indikator pembelajaran itu harus dikelompokkan, ini HOTS, ini LOTS. Saya belum pernah mengarahkan ke guru-guru dan pembuatan RPP. Belum diarahkan belum diarahkan untuk penyusunan. Nah, terima kasih Bu untuk ini. Berikutnya ya berarti ini tadi yang kedua tentang HOTS dan LOTS sudah terjawab bahwa sebenarnya soal-soal kita masih terkesan LOTS ya dalam hal pengetahuan dan HOTS itu banyak ditemukan di praktikum mungkin Bu ya, project tapi secara eksplisit di rencana pembelajaran itu belum terlalu ditekankan ke guru-guru. Terima kasih Bu untuk ini. Nah berikut ini topik yang ketiga Bu, itu pembelajaran berdiferensiasi. Ya ini ya, kalau saat ini menjadi fenomena di kelas bahwa siswa yang tergolong pembelajar cepat itu melakukan kegiatan di luar topik pelajaran yang dijelaskan guru. Saat guru menangani siswa-siswa yang lambat, jadi guru menjelaskan untuk yang lambat, mereka sibuk melakukan kegiatan lain karena dia bilang saya sudah paham atau saya sudah selesai tugasku. Kira-kira kenapa bisa terjadi hal-hal demikian biasa di kelas? Ya, jadi mereka sudah paham sehingga mereka mengerjakan yang lain. Nah, untuk menghindari itu biasanya saya melakukan tutorial sebaya supaya mereka tidak merasa diabaikan. Jadi mereka kita berdayakan dia mengajar temannya yang masih lambat. Jadi mereka merasa juga berharga. Oh ternyata guruku menghargai saya dengan menolong guruku mengajar teman, menjelaskan temannya tentang pembelajaran yang diberikan yang sudah mereka pahami. Begitu caranya saya menangani. Ya, jadi pembelajaran kalau dalam hal pembelajaran berdiferensiasinya Bu, maksudnya apakah ada memang persiapan khusus ya kalau misalkan di kelas 7 bahwa penyusunan taruhlah RPP itu apakah sudah berasas pembelajaran berdiferensiasi? Maksudnya kalau sesuai karakternya ini kan pembelajar cepat, dikasih ini soal-soal yang agak sulit ya. Kemudian kalau yang agak lambat mungkin masih sederhana. Kalau dalam matematika, guru matematika saya lihat dia sudah melakukan hal itu. Jadi anak-anak yang cepat diberikan memang soal yang lebih menantang lagi. Kalau yang agak lambat itu diberikan soal yang biasa saja. Jadi kalau yang cepat itu mereka biasa sangat tertarik dengan hal yang lebih sulit sehingga kadang mereka juga kalau hal soalnya lebih sulit mereka tidak ada kesempatan untuk mengajar temannya yang lain, jadi kami yang terutama untuk mengajar sana. Ya, kira-kira langkah-langkah efektif apa yang bisa dilakukan? Ya, ini sudah terlaksana ya. Kalau dari mata pelajaran bahasa Inggris sendiri Bu, bagaimana? Bahasa Inggris? Iya, apakah sudah mengarah pada pembelajaran berdiferensiasi?
Ya, yang saya lihat nih sekarang. Yoris ya. Sudah. Ya kalau di Sudah SMP. dilaksanakan. Ya. Oke, yang terakhir Bu, ini tentang literasi. Literasi ini secara umum itu ditemukan bahwa anak-anak susah mengidentifikasi informasi pada teks dan juga informasi yang ada pada buku yang dibaca. Kira-kira apa masalah yang dihadapi siswa sehingga kesulitan mengidentifikasi informasi? Ya, ini pertama karena pandemi menyebabkan anak-anak ini lebih sibuk dengan IT-nya. Sibuk dengan HP ya Bu? Iya. Jadi dan mereka melihat HP itu lebih mereka minati daripada membaca. Lebih menarik ya, Iya, lebih menarik membaca apa yang ada di HP ketimbang membaca. Sehingga mereka tidak mampu mendapatkan informasi yang ada di dalam bacaan itu. Mereka biasa tidak mengerti apa yang mereka baca. Jadi mereka kadang ada kata sulit mereka tidak mengerti. Jadi harus bertanya ulang apa artinya ini. Nah, jadi kita jelaskan ulang kembali. Ini karena kurang sekali minat bacanya anak. Jadi minat baca itu kurang karena memang pertama ya tadi saya review Bu, yang karena pandemi anak-anak lebih senang pegang HP daripada baca buku. Kemudian yang kedua itu kesulitan dalam kosakata sulit. Jadi kalau ada kosakata sulit yang dia dapatkan, jadi ini anaknya langsung menyerah seperti itu. Ya, pandemi menyebabkan anak daya juangnya tidak ada. Ya, baik Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk melakukan wawancara. Terima kasih sekali lagi Bu ya. Dan demikian wawancara yang kami lakukan bersama dengan salah satu pimpinan kami di Bina Citra Indonesia School. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.